warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu tafsir Tarbawi kelas A, yaitu Bapak Muhammad Ghufron, dan teman-teman tafsir Tarbawi, teman-teman kelas tafsir Tarbawi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat diberi kesehatan, panjang umur, dan nikmat yang banyak. Maka dari itu kita dapat belajar bersama walaupun secara online ya. Semoga kita semua dapat dijauhkan dari wabah yang sedang marak di negara kita dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ayu Nur Syarifah Hairunisa dengan NIM 2119287. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip etos kerja bagian usaha merubah keadaan dan nasib. Disimak ya videonya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat usaha merubah keadaan. Nah, jadi manusia menjalani kehidupan ini itu seharusnya senantiasa sesuai dengan apa yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, yakni sebagai khalifah yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar selalu dalam lindungan Allah dan diberi petunjuk jalan yang benar. Nah, semua kaum muslim itu pastinya percaya akan adanya takdir yang dapat akan adanya takdir, yaitu takdir qada dan qadar, atau takdir yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Misalnya kematian. Nah, manusia itu tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang pada dirinya sendiri. Terus, namun sudah semestinya juga sebagai makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita akan kembali padanya tanpa terkecuali, dan harus diingat pula bahwasannya takdir yang dapat diubah itu tergantung atas amal perbuatan yang dilakukan oleh makhluk tersebut, setiap individu gitu. Sehingga sepatutnya kita dapat berbuat amal kebaikan selama kita masih hidup agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya akan ada para malaikat yang mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan yang telah kita lakukan gitu. Agar ya kita juga melakukan amal perbuatan yang baik agar kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, itu pembahasan mengenai sukses itu perlu duit. Nah, duit itu singkatan, guys. Jadi duit itu adalah doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Nah, jika individu itu ingin mencapai titik kesuksesannya, alangkah lebih baiknya langkah pertama yang dilakukan adalah doa. Nah, individu tersebut dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya, melalui ucapannya, agar mendapatkan kebaikan yang seseorang itu inginkan dan agar terhindar dari suatu keburukan atau suatu bahaya. Nah, inilah pengertian doa yang banyak dipahami oleh kaum muslimin. Kemudian seseorang tersebut bisa terus berusaha agar apa yang diinginkannya itu terjadi gitu loh, terwujud. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil, seseorang tersebut harus ikhlas menerima hasil yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika seseorang tersebut sudah melakukan doa, usaha, ikhlas gitu, yang tahap terakhir itu adalah tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala hasilnya segala hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perspektif spiritual, sikap tawakal justru malah dapat mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap tawakal juga dapat mengajarkan kita supaya kita tidak terlalu menjadikan suatu keinginan atau cita-cita kita itu melekat dalam hati, agar kita dihindari dari kesedihan yang mendalam saat keinginan kita itu tidak terwujud.
Dalil tentang usaha merubah keadaan itu dijelaskan Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, maksudnya di depan atau di belakang seseorang tersebut, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan seseorang jika seseorang tersebut tidak merubahnya terlebih dahulu. Nah, jika seseorang tersebut melakukan hal yang buruk, maka tidak ada satupun yang bisa menolong orang tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang poin terakhir adalah usaha akan mengantarkan kesuksesan dan doa akan merubah takdir. Jadi seorang yang beragama Islam itu diharuskan mencari kerja dan usaha itu dengan cara yang halal agar mendapatkan rezeki yang halal pula. Nah, banyak orang yang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan rezeki atau nafkah untuk keluarganya itu dengan cara yang berlebihan. Padahal Allah menegaskan bahwa seseorang itu hendaknya mencari kerja atau berusaha itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Allah tidak pernah membebankan suatu hambanya. Nah, doa merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, dan tabah dalam menjalani kehidupan. Sekian dari saya mengenai materi prinsip etos kerja bagian usaha merubah keadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.